Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan PPT ini dengan lancar. Yang saya hormati Bapak Muhammad Eka Hidayatullah MSI, Bapak selaku dosen pengampu dasar-dasar komputer. Perkenalkan, nama saya Suciati, Prodi PGSD, kelas 1B, NIM 202207049. Di sini saya akan membahas materi tentang motivasi dan kepemimpinan manajemen. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan tidak yakin penting di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Sebab tanpa adanya kepemimpinan dari seorang pemimpin, maka suatu perusahaan tersebut akan mengalami kemunduran. Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku yang berbeda dalam memimpin atau sering disebut dengan gaya kepemimpinan. Selanjutnya, kepemimpinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan motivasi. Karena keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung untuk kewibawaan dan kemampuan dalam menciptakan motivasi di dalam diri setiap bawahan, kolega, maupun atasan pemimpin itu sendiri. Kurang adanya peran pemimpin dalam menciptakan komunikasi yang harmonis serta memberikan pembinaan pegawai yang akan menyebabkan tingkat kinerja pegawai rendah. Selanjutnya, pengertian motivasi. Banyak hal yang kita tahu tentang motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau rangsangan atau daya penggerak yang ada dalam diri seorang. Motivasi adalah total daya penggerak dalam diri yang menimbulkan kegiatan menjamin ini dan memberikan arah pada kegiatan jadi tujuan yang sedang dapat tercapai. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tipe-tipe motivasi. Secara umum, motivasi dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, motivasi positif. Yang kedua, motivasi negatif. Yang ketiga, motivasi dari dalam. Yang keempat, motivasi dari luar. Selanjutnya, pengertian kepemimpinan. Dalam bahasa Indonesia, pemimpin sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, panutan, pembimbing, pengurus, kepala, dan sebagainya. Sedangkan istilah memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seorang hal baik dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Pemimpin adalah suatu lakon atau peran dalam sistem tertentu. Oleh karenanya, seorang dalam peran resmi belum tentu saja memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu saja mampu untuk memimpin. Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, selamat dan tingkah pengaruh yang dimiliki oleh seorang. Oleh sebab itu, kepemimpinan dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin. Kepemimpinan mengandung beberapa pokok, yaitu kepemimpinan melibatkan orang lain dan adanya situasi kelompok atau organisasi tempat orang lain berinteraksi. Selanjutnya, keterampilan dan ciri-ciri kepemimpinan. Keterampilan dan ciri-ciri kepemimpinan dibagi menjadi 3. Yang pertama, technical skills. Berarti suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Yang kedua, human skills. Berarti kemampuan untuk bekerja sama dan membangun tim kerja bersama orang lain. Yang ketiga, conceptual skill. Berarti seorang wirausaha harus mampu berpikir mengungkapkan pemikirannya dalam bentuk bekerja dan konsep lain dalam memudahkan pekerjaan. Selanjutnya, kaitan antara motivasi dengan kepemimpinan.
Pelaksanaan dan tugas pekerjaan merupakan suatu kewajiban bagi para pegawai di dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang baik dan sesuai dengan tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Maka setiap pemimpinan harus memiliki suatu aturan dan ketentuan yang ada dalam bentuk kebijakan. Kebijakan ini dibuat dengan maksud agar setiap komponen organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu adanya suatu faktor yang harus dimiliki oleh pegawai, yakni semangat kerja. Semangat kerja itu sendiri timbul dan tumbuh dalam diri pegawai yang disebabkan oleh adanya motivasi dari pemimpin, dalam arti pemimpin berwirausaha memberikan motivasi atau dorongan untuk pegawai atau anggotanya, baik kebutuhan batin maupun kebutuhan lahir. Yang terakhir, penutup. Kesimpulannya yang saya berikan yaitu motivasi merupakan kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberikan arah dan ketahanan, kegigihan pada tingkah laku tersebut. Kepemimpinan adalah perilaku seorang individu ketika ia mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang dipimpinnya. Jadi mereka mau bekerja sampai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Secara bersama-sama akan tercapai dan terjadi hubungan komunikasi yang baik antar pemimpin dan anggotanya. Disadari bahwa tingkat kepuasan individu manusia berbeda-beda. Begitu pula dengan tingkat kebutuhan manusia juga berlainan. Hal itu perlu jangkauan oleh seorang wirausaha di dalam memotivasi pekerjaannya. Selain itu pula, seorang wirausaha perlu mengenali kekuatan motif diri sendiri jadi dapat menjaga keseimbangan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi saran dari saya yaitu kita sebagai calon pemimpin sebaiknya harus mampu menimbulkan semangat kerja dan membuat hubungan yang baik dengan pegawai agar bisnis yang diusahakan dapat berhasil. Dan yang terpenting pula harus menjadi pemimpin yang amanat, adil dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.